Siap kakak, kita gasken hari ini. Jangan lupa subscribe dan like ya. Pemuda berjubah kuning di tembok kota pertama kali tertegun sebelum merasa sangat gembira karena Halloween Grounds akhirnya berhenti meremehkan Yang Ye. Bagaimanapun, hanya ahli peringkat 7, Yun Qingyao, yang hampir membunuh Yang Ye sekarang. Jadi, bagaimana Yang Ye bisa bertahan ketika peringkat 6 telah bergabung dalam pertempuran juga? Meskipun tujuan awalnya adalah mencari rekonsiliasi dengan Yang Ye, secara alami akan menjadi yang terbaik jika Yang Ye mati. Apa yang kamu lakukan di sini? Yun Qingyao berbicara dengan nada sedikit marah ketika dia melihat pria dengan busur di punggungnya. He Lianqi tampaknya sangat takut padanya dan tidak berani menatapnya. Dia hanya berkata dengan lembut, "Aku takut kamu dalam bahaya. Apa menurutmu aku tidak bisa menghadapinya?" Yun Qingyao memelototi He Lianqi dengan marah, tetapi suaranya menjadi jauh lebih lembut. Zhuo Dengfeng dikalahkan, Yao Ye disiksa sampai mati, dan Mo Yixi melarikan diri setelah menderita luka. Yang Ye sangat kuat. He Lianqi berbicara dengan lembut. Kamu pikir aku tidak bisa menghadapinya? Yun Qingyao mendengus dingin dan sedikit tidak senang. He Lianqi buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya mengkhawatirkanmu. Yun Qingyao sepertinya berniat untuk mengatakan sesuatu ketika kedua ekspresi mereka tiba-tiba berubah, dan kemudian mereka melihat ke arah Yang Ye. Pada saat ini, Yang Ye sedang berjalan menuju He Lianqi dengan pedang di tangan. Dia baik-baik saja. Ekspresi serius muncul di mata He Lianqi sementara senyum di wajah Yun Qingyao telah lenyap. Kamu benar-benar mengejutkan. He Lianqi melirik dada Yang Ye, tapi luka di sana telah lenyap. Kamu juga mengejutkanku. Yang Ye berkata, saya pikir tidak ada orang di alam agung yang bisa menembus baju besi skala nagaku, tapi Anda menembusnya dengan satu panah. Sepertinya saya harus menilai kembali kekuatan para jenius di peringkat Halloween. Pertahanan fisik Yang Ye telah mencapai tingkat yang menakutkan setelah dia memperoleh warisan leluhur naga. Belum lagi ahli Exalt Realm, bahkan ahli Monarch Realm mungkin akan kesulitan untuk menerobos. Namun, panah He Lianqi telah menembus pertahanannya dengan mudah. Yang Ye sangat jelas menyadari bahwa kekuatan para ahli di peringkat keramat jauh melampaui perkiraan sebelumnya. Jadi tubuhmu memiliki kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Yun Qingyao menatap dada Yang Ye dan berbicara dengan tiba-tiba. Yang Ye tiba-tiba berhenti bergerak dan menunjuk ke cerpelai ungu dan Lei Lin. Keduanya mengerti apa yang dia maksud. Bulu ungu sedikit ragu-ragu karena Yang Ye ingin mereka pergi ke pagoda primordial. Namun, Lei Lin tidak ragu sama sekali dan berubah menjadi sambaran petir yang memasuki Yang Ye. Yang Ye menunjuk ke arah bulu ungu lagi. Dia mengerutkan bibirnya sebelum mengangguk dengan sangat enggan, dan kemudian dia memasuki pagoda primordial juga. He Lianqi mengambil busurnya dari punggungnya dan menarik panah emas sebelum menguncinya. Dia mengarahkannya ke Yang Ye sebelum dia berkata, ambil ini. Dia melepaskan panah pada saat yang sama dia berbicara. Panah emas baru saja meninggalkan tali busur ketika tiba-tiba mengembang di udara dan berubah menjadi naga emas sepanjang 300 meter. Mengaum. Naga emas membuka mulutnya dan menembak untuk menggigit Yang Ye. Awas, dia telah mewarisi darah naga leluhur, jadi dia memiliki bentuk penindasan mematikan terhadap semua jenis naga. Suara cemas Yun Qingyao tiba-tiba bergema. Ekspresi He Lianqi sedikit berubah, dan dia baru saja akan mengambil panah itu kembali, tetapi sudah terlambat. Naga emas telah tiba di depan Yang Ye, dan itu baru saja akan menggigit ketika sepertinya ia menemukan sesuatu yang mengerikan. Sosoknya bergetar sebelum meledak terpisah di udara, dan kemudian anak panah jatuh ke tanah di depan Yang Ye. Serangan bintang 9. Suara He Lianqi bergema lagi, dan kemudian sinar cahaya keemasan melesat ke arah Yang Ye. Segera setelah itu muncul, sinar cahaya keemasan lain mengikuti di belakangnya, dan ini berlanjut sampai 9 sinar cahaya telah membentuk rantai. Mereka menembak secara berurutan seperti sinar emas yang ditembakkan dari He Lianqi ke Yang Ye. Yang Ye perlahan menggerakkan kaki kanannya ke depan sebelum dia menurunkan tubuhnya sedikit, dan dia memegang erat Intense Sword. Murid Yang Ye menyempit saat sinar pertama cahaya keemasan tiba di hadapannya, dan dia dengan cepat menebas serangan kritis. Sejak dia mengolah tahap pertama dari teknik serangan kritis, Yang Ye tidak pernah menggunakannya karena Heaven Rain biasanya cukup baginya untuk mengakhiri pertempuran. Alasan dia memanfaatkannya sekarang adalah karena dia tidak ingin membuang waktu. Mendesis.
Setelah pedangnya mengenai sinar cahaya keemasan, efek dari teknik serangan kritis menyebabkan kekuatan SWOT Intense level 11 tiba-tiba menjadi 2 kali lipat, dan Intense SWOT miliknya memotong sinar cahaya keemasan saat dia mengikuti di belakang pedangnya sepanjang jalan menuju He Lianqi. Dalam sekejap, Yang Ye telah tiba di depan He Lianqi. Ekspresi He Lianqi berubah sedikit saat menyaksikan adegan ini. Namun, tidak ada kepanikan di wajahnya, dan hanya ada sedikit keterkejutan di matanya. Bahkan dia tidak pernah membayangkan bahwa sosok seperti itu benar-benar ada di benua yang mendalam, dan dia merasa Yang Ye adalah seorang jenius yang luar biasa bahkan di Hallowed Grounds. Spatial Warp. Suara He Lianqi bergema ketika Yang Ye tiba di hadapannya, dan kemudian dia tiba-tiba menghilang di tempat dan muncul lebih dari 1 kilometer jauhnya. Cloud Striker. Suara He Lianqi bergema sekali lagi, dan kemudian panah emas melintas seperti sinar cahaya. Itu tiba di depan Yang Ye pada saat yang sama persis ketika suara He Lianqi bergema. Yang Ye meletakkan pedangnya secara horizontal di depan dadanya. Intense SWOT-nya bergetar sedikit ketika panah emas menghantamnya, dan kemudian retakan yang tak terhitung jumlahnya mulai menyebar seperti jaring laba-laba ke seluruh bagian itu. Pada saat yang sama, Yang Ye terlempar karena dampaknya. 5 jepretan dari archery scripture mata Yun Qingyao berkedip karena kegembiraan. Dia tidak menyangka bahwa He Lianqi akan segera melakukan serangan terkuatnya. Archery scripture telah dibuat oleh seorang ahli Saint Realm dari Hallowed Grounds, dan itu sangat tangguh. Selama pertempuran antara Hallowed Grounds dan para pro-founders pemberontak bertahun-tahun yang lalu, pakar Saint Realm itu telah menanamkan teror di hati para Deepers pemberontak karena para Saint dapat dibantai ketika 5 tembakan itu dilakukan secara bersamaan. Tentu saja, He Lianqi jelas tidak bisa membunuh seorang Saint bahkan jika dia mengeksekusinya secara bersamaan, tetapi membantai seorang ahli Monarch Realm jelas sangat mudah. Alasan Yun Qingyao berada di bawah He Lianqi adalah karena dia tidak bisa menahan tembakan kelima He Lianqi. Tembakan kelima tidak semua 5 yang ditembak serempak. Penghancur bintang. Suara He Lianqi bergema sekali lagi, dan kemudian panah yang tampak seperti bintang jatuh menembus ruang seperti yang muncul di hadapan Yang Ye. Murid Yang Ye mengerut, dan dia menjentikkan pedang Intense ke atas dan memukul panah. Intense SWOT di tangan Yang Ye tiba-tiba meledak terpisah tapi panahnya hanya bergetar dan terus menuju dada Yang Ye. Yang Ye tidak berani membiarkannya menembus dadanya karena dia merasa benda itu membawa kekuatan yang aneh. Jika itu dibiarkan menembus tubuhnya, maka dia pasti akan terluka parah biarpun dia bisa menghindari kematian. Yang Ye berteriak saat dia menekan cakar naganya bersama-sama dan menggenggam panah di antara mereka. Namun, kekuatan yang dibawa oleh panah itu benar-benar terlalu besar, dan dampaknya menyebabkan kaki Yang Ye mengikis tanah saat mendorongnya mundur sejauh lebih dari 1 kilometer. Di sisi lain, darah mulai mengalir dari tangannya. Istirahat. Yang Ye tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan panah di antara cakarnya langsung dipecah menjadi 2. Pengejar bulan. Suara He Lianqi bergema sekali lagi, dan kemudian sinar cahaya keemasan melintas ke arah Yang Ye. Celah spasial yang hitam pekat berada di seluruh ruang yang dilewatinya, dan bahkan ruang di area seluas lebih dari 30 meter di sekitar celah spasial bergetar hebat dan menunjukkan tanda-tanda runtuh. Yang Ye memiliki ekspresi serius di matanya saat dia tiba-tiba menggenggam tangan kanannya sebelum Intense SWOT muncul dalam genggamannya. Dia membungkusnya di dalam sarung kuno dan segera menariknya. Heavenren. Pedang itu hancur begitu suara Yang Ye bergema, dan kemudian seberkas cahaya melonjak ke depan. Itu sangat cepat seperti kilatan cahaya, dan langsung bertabrakan dengan panah. Keduanya langsung meledak terpisah saat bersentuhan, dan kemudian gelombang energi yang tak terhitung jumlahnya menyapu dengan liar ke sekitarnya. Sesaat hening terjadi sebelum ruang di sekitarnya tiba-tiba runtuh, dan lubang hitam besar muncul di hadapan semua orang. Sekitar 3 napas waktu berlalu sebelum lubang hitam diperbaiki oleh hukum dunia. Betapa hebatnya pemuda berjubah kuning di tembok kota tidak bisa berkata-kata ketika dia menyaksikan pemandangan ini. Pada saat ini, dia akhirnya memahami celah antara para ahli di benua yang mendalam dan tanah suci. Selain Yang Ye dan An Nanjing, semua orang di generasi muda benua itu mungkin sampah sebelum para jenius dari Hallowed Grounds. Luo Jun adalah Kaisar Fana. Tapi kecuali dia mampu menyatukan seluruh benua pada usianya saat ini, dia bukan apa-apa sebelum para jenius yang mengerikan dari Hallowed Grounds ini. Pada saat ini,
Pemuda itu telah memutuskan bahwa begitu dia kembali ke ibu kota, dia akan menyarankan agar Kaisar tidak berhenti untuk membentuk hubungan yang baik dengan Hallowed Grounds. Pada saat ini, badai sedang terjadi di Kekaisaran, dan itu hanya bisa bertahan jika mencari dukungan dari Hallowed Grounds. Tentu saja, akan lebih baik jika Yang Ye meninggal sekarang. Penusuk matahari tepat setelah panah ketiga dan ki pedang Yang Ye lenyap, suara He Lianqi bergema lagi, dan kemudian panah emas melonjak ke depan dari busur di tangannya. Anak panah itu melesat menembus angkasa dan sepertinya bisa menembus matahari. Murid Yang Ye mengerut menjadi seukuran jarum saat melihat panah ini. Karena dia merasakan perasaan bahaya yang kuat darinya. Pada saat yang sama, sebuah perasaan telah muncul di dalam hatinya, dan itu memberitahunya bahwa Heaven Ren tidak dapat menghentikan panah ini kecuali dia secara paksa meningkatkan kekuatannya ke alam raja. Jelas itu tidak mungkin. Yang Ye menghela nafas ringan, dan dia merasa sangat tidak nyaman di dalam hatinya. Karena ini adalah pertama kalinya Heaven Ren kalah dari teknik yang lebih mendalam di bidang budidaya yang sama dengannya. Jadi, bagaimana mungkin dia tidak merasa tidak nyaman? Yang Ye tidak punya pilihan lain. Dia mengambil langkah maju, dan kemudian domain pedang tersapu. Begitu muncul, aura panah He Lianqi langsung ditekan. Meskipun tidak sepenuhnya berhenti, aura dan kecepatannya telah ditekan, dan itu sangat inferior jika dibandingkan dengan sebelumnya. Pecah Yang Ye muncul di depan panah, dan kemudian dia menebas dengan intens sword dan langsung meledakkan panah itu menjadi beberapa bagian. The Sword Domain, ya He Lianqi sedikit mengangguk lalu membalik telapak tangannya. Dia memasang 5 anak panah di tali busurnya, dan kemudian mereka menembakkan secara bersamaan. Cloud Striker. Penghancur bintang. Pengejar bulan. Penusuk matahari. Penghancur surga. 5 anak panah telah dilepaskan secara bersamaan. 5 anak panah dihubungkan bersama dalam sebuah rantai, dan mereka menembak ke arah Yang Ye dari arah yang berbeda sebagai gantinya. Namun, mereka tiba-tiba berbalik saat tiba 300 meter dari Yang Ye, dan kemudian mereka berkumpul bersama untuk membentuk panah panjang yang panjangnya beberapa meter. Panah panjang berputar ke arah Yang Ye, dan ruang di jalurnya tampak seperti kaca yang langsung hancur menjadi bubuk. Wajah He Lianqi langsung berubah menjadi sangat pucat setelah dia melakukan serangan ini, dan dia berlutut di udara. Yun Qingyao mengepalkan tinjunya ketika dia menyaksikan pemandangan ini, dan kegembiraan menutupi wajahnya. He Lianqi telah mengeksekusi teknik ini ketika dia menantang ahli peringkat kelima di peringkat suci. Sayangnya, He Lianqi kalah. Sejak pertempuran itu, dia tidak pernah melihat He Lianqi melakukan teknik ini lagi karena tidak ada yang layak melakukannya selain 5 jenius teratas di peringkat suci. Sekarang, dia telah mengeksekusinya lagi. Namun, targetnya hanyalah kultivator pedang Realm Exalt peringkat pertama di benua yang mendalam. Bisakah Yang Ye menahan serangan itu? Yun Qingyao merasa dia tidak bisa, bahkan jika dia memiliki domain pedang. Tentu saja, itu akan menjadi cerita yang sama sekali berbeda jika Yang Ye benar-benar memahami rahasia domain pedang. Pada saat ini, pria muda berjubah kuning dan semua pemimpin Kekaisaran Han yang agung tercengang. Sejauh yang mereka ketahui, itu bukanlah sesuatu yang bisa dieksekusi oleh ahli Realm Exalt, dan bahkan beberapa ahli Monarch Realm tidak menakutkan ini. The Hallowed Grounds. Pada saat ini, mereka semua merasa lebih hormat dan hormat pada Hallowed Grounds. Yang Ye mengambil langkah maju saat dia menonaktifkan domain pedang. Pedang niat di tangannya memasuki sarung kuno sebelum dia menariknya dengan cepat. Yang Ye langsung mengulangi tindakan ini 3 kali, dan 3 Heaven Rens tumpang tindih bersama, menyebabkan energi pedang yang berasal dari sarung kuno praktis setara dengan serangan He Lianqi. Semua orang menyaksikan ki pedang Yang Ye bertabrakan dengan panah panjang. Bang! Dalam sekejap ruang di sekitar titik tabrakan runtuh dan hancur menjadi bubuk. Dentang. Dentang yang jelas dan merdu bergema. Murid Yun Qingyao menyempit karena panah pertama dalam rantai telah putus, tetapi Yang Ye telah kehilangan seutas pedang ki juga. Dentang. Dentang lain yang jelas dan merdu bergema saat panah lain diledakkan. Namun, Yang Ye kehilangan seutas pedang ki lainnya juga. Ketika untai ketiga pedang Ki Yang Ye menghantam panah ketiga, keduanya bergetar hebat sebelum gelombang energi meletus dari titik tabrakan, dan kemudian hening sesaat sebelum keduanya meledak terpisah. Mereka berubah menjadi titik cahaya yang menghujani sekitarnya.
Karena tidak ada lagi pedang Qi untuk menghalanginya, dua panah terakhir dan terkuat He Lianqi langsung tiba di depan Yang Ye. He Lianqi menghela nafas lega ketika dia menyaksikan adegan ini, dan sedikit senyum muncul di matanya. Karena hasilnya sudah diputuskan. Dua anak panah terakhir adalah yang terkuat di antara anak panah yang dia tembak. Setelah panah ini mendekati Yang Ye, tidak masalah bahkan jika Yang Ye menghancurkannya. Karena energi yang akan meletus dari anak panah itu akan cukup untuk membunuh Yang Ye. Yun Qingyao menghela nafas lega, dan tangannya yang terkatup erat menjadi santai. Pada saat yang sama, cahaya menyilaukan yang terpancar dari pedang 360 kerangka itu secara bertahap menghilang. Meskipun dia mengizinkan mereka bertarung satu lawan satu, itu tidak berarti bahwa dia akan berdiam diri. Dia tidak akan ragu untuk membantu jika He Lianqi kalah. Namun, sepertinya itu tidak perlu untuk itu sekarang. Pemuda berjubah kuning itu tiba-tiba mengungkapkan kegembiraan di wajahnya ketika dia memperhatikan ekspresi Yun Qingyao dan He Lianqi. Karena kekaisaran Han yang agung akan dapat bangkit sekali lagi jika Yang Ye benar-benar mati sekarang, dan sangat mungkin baginya untuk menjadi kaisar kekaisaran berikutnya. Adapun Luo Jun, dia benar-benar tersingkir dari perebutan takhta. Yang Ye menghela nafas ringan saat melihat ketiga ki pedangnya hancur. Tak perlu dikatakan, He Lianqi benar-benar kuat, dan dia adalah ahli alam agung terkuat yang pernah ditemui Yang Ye selain An Nanjing. Tidak harus dikatakan bahwa jika kekuatan An Nanjing masih sama seperti saat sebelum mereka berpisah, maka dia pasti tidak akan bisa mengalahkan orang ini. Namun, Yang Ye sangat yakin bahwa An Nanjing pasti akan tetap di tempat tanpa maju, dan dia hanya tidak tahu persis seberapa kuat dia sekarang. Yang Ye menjernihkan pikiran yang mengganggu di benaknya, mengulurkan tangannya, dan memadatkan pedang dalam genggamannya. Dia tersenyum sambil berkata, tak perlu dikatakan, kamu benar-benar akan menjadi masalah besar bagiku di masa lalu, tapi sekarang. Ayo. Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye tiba-tiba mengayunkan pedangnya. Serangan kritis begitu dia berbicara, bila pedang niat menebas dengan paksa ujung panah keempat He Lianqi. Pada saat ini, He Lianqi menggelengkan kepalanya sementara Yun Qingyao tertawa dengan ejekan. Karena SWOT Intent tingkat 11 Yang Ye ditingkatkan dengan teknik serangan kritis memang tangguh, dan itu sekuat teknik Daorang. Namun, memanfaatkan serangan seperti itu pada saat ini tidak berbeda dengan mendekati kematian. Lagi pula, bahkan jika dia bisa memotong panah keempat, bagaimana dengan panah kelima? Panah kelima sama sekali bukan sesuatu yang bisa ditebas oleh SWOT Intent tingkat 11 Yang Ye. He Lianqi sangat percaya diri di dalamnya karena dia jelas menyadari kekuatan yang dimiliki oleh SWOT Intent level 11. Lagi pula, dia telah menyaksikan kekuatannya di Hallowed Grounds, dan dia pernah melawannya di masa lalu. Jadi, dia tahu bahwa SWOT Intent level 11 terbaik yang bisa dilakukan adalah menghancurkan panah keempat, dan itu hanya karena kekuatan fisik Yang Ye jauh melampaui para Pro-Founders biasa. Mendesis. Tiba-tiba, He Lianqi dan Yun Qingyao tercengang, dan kemudian mereka menyaksikan dengan tidak percaya saat pedang Yang Ye benar-benar memotong panah keempat He Lianqi menjadi dua dengan mudah. Itu seperti pisau panas yang mengiris mentega, dan itu sangat mudah. Setelah itu, pedang niat Yang Ye tiba sebelum panah terakhir He Lianqi, dan berhenti sejenak. Namun, itu tidak lama sebelum itu dengan mudah dibagi menjadi dua seperti anak panah keempat. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Mata He Lianqi dan Yun Qingyao dipenuhi dengan ketidakpercayaan karena kekuatan SWOT Intent tingkat 11 sama sekali tidak mampu menjadi yang menakutkan, dan itu sama sekali tidak menakutkan bahkan jika itu ditingkatkan dengan teknik serangan kritis. Awas! Tiba-tiba, Yun Qingyao berteriak dari atas tembok kota sementara tangannya bergerak sedikit di waktu yang sama. 360 kerangka di tanah di bawah dengan cepat mengayunkan pedang mereka, dan seberkas pedang Qi bersiul di udara saat melintas ke arah Yang Ye. Ternyata Yang Ye sudah berada di depan He Lianqi, dan itu menyebabkan ekspresi He Lianqi berubah. Dia menjentikkan jarinya secara berurutan, dan 100 anak panah emas langsung melesat ke depan. Namun, Yang Ye hanya mengayunkan pedangnya dengan santai, dan semuanya tersebar dan berubah menjadi ketiadaan. He Lianqi sepertinya telah memikirkan sesuatu, dan itu menyebabkan pupilnya mengerut sementara kejutan memenuhi matanya. Tidak, itu harus digambarkan sebagai teror. Tapi meski begitu, reaksinya tidak lambat sama sekali, dan dia tiba-tiba berteriak. Horizon Wa.
Dia bahkan belum bisa menyelesaikan ucapannya ketika kekuatan tak terlihat menekannya seperti gunung, dan itu menyebabkan tubuhnya berhenti sejenak. Tepat pada saat inilah yang memungkinkan sebuah pedang menusuk dadanya. Ini bukan di tingkat pertama. He Lianqi menatap Yang Ye sementara keterkejutan masih memenuhi matanya. Kamu benar. Sayangnya, sudah terlambat, suara Yang Ye bergema di telinga He Lianqi, dan kemudian seberkas cahaya menembus tubuhnya sebelum dia kehilangan semua tanda vitalitas. Tidak. Tiba-tiba, Yun Qingyao melolong seperti binatang buas dari atas tembok kota. Bagaimana saya sampai ke The Hallowed Grounds? Sinar energi pedang yang sangat besar telah tiba di belakang Yang Ye. Yang Ye berbalik dan mengayunkan pedangnya, lalu diledakkan menjadi ketiadaan. Pikiran pemuda berjubah kuning di tembok kota hampir meledak dan itu menjadi benar-benar kosong. Yang Ye benar-benar menang. Yun Qingyao menatap kosong ke mayat He Lianqi di kejauhan, dan dia hanya menatapnya sebentar sebelum dia menutup matanya. Dua aliran air mata yang jernih mengalir perlahan. Kamu bodoh. Mengapa Anda mengikuti saya? Mengapa kami mengatakan bahwa kami akan melawan para Profounders pemberontak bersama-sama? Kamu bodoh. Kamu menyukaiku sejak kamu masih muda, tetapi kamu tidak pernah berani untuk mengakui perasaanmu kepadaku. Apakah kamu tahu bahwa aku juga menyukaimu? Saya pasti setuju jika Anda mengaku. Sayangnya, Anda tidak pernah melakukannya. Meskipun itu membuatku sangat marah, aku masih mencintaimu. Kamu bertanya mengapa aku ingin pergi ke benua yang mendalam untuk meneliti formasi. Aku akan memberitahumu sekarang. Itu karena aku tidak ingin menjadi beban bagimu selama pertarungan dengan para Profounders pemberontak. Beberapa saat kemudian, Yun Qingyao membuka matanya, dan matanya merah padam dan ganas saat dia berkata, Yang Ye, kaulah yang membunuhnya. Aku akan menguburmu dan semua orang yang berhubungan denganmu bersamanya. Yang Ye melambaikan tangannya dengan santai dan mengambil mayat He Lianqi. Setelah itu, dia menatap Yun Qingyao dan berkata, kalau begitu, lanjutkan. Memotong. Yun Qingyao meraung saat dia memberi perintah. Memotong. 360 kerangka mengayunkan pedangnya, dan kemudian 360 helai saber ki ditembakkan ke langit. Mereka seperti 360 bintang jatuh yang melesat di langit dan turun ke arah Yang Ye. Senyuman dingin muncul di sudut mulut Yang Ye, lalu dia menikam pedang itu ke tanah. Lingkaran cahaya di tanah bergetar sebelum hancur berkeping-keping, dan kemudian 7 bintang di langit langsung menghilang. Selain itu, 360 helai saber ki lenyap bersama bintang. Formasi itu hancur. Yang Ye melintas ke kerangka, dan kemudian dia melambaikan tangannya dan menempatkan mereka semua di dalam pagoda primordial. Sebelumnya, dia menyadari bahwa kerangka itu tidak memiliki kecerdasan seperti leluhur Kors dan yang lainnya. Mereka sama sekali tidak memiliki kesadaran dan hanyalah boneka sederhana. Meskipun mereka tidak bisa mengungkapkan kekuatan yang sama di tangannya, mereka masih sangat kuat. Setidaknya, mereka tidak akan lebih lemah dari ahli Realm Exalt peringkat ke-9 biasa. Pengorbanan darah. Sementara itu, suara Yun Qingyao bergema sekali lagi. Tiba-tiba, tangisan melengking yang tak terhitung jumlahnya bergema dari kota Immortal Qilin, dan itu sangat mengerikan. Pemuda itu tercengang, dan dia berbalik untuk melihat kota. Pada saat ini, kota itu diselimuti kabut darah, dan dia masih bisa melihat samar-samar bahwa beberapa orang yang sangat dalam sedang dimakan di dalam kabut dan diubah menjadi darah yang berkumpul menjadi kabut darah di langit. Apa yang kamu lakukan pada saat ini? Pemuda itu tidak mau repot-repot merasa takut padanya, dan dia segera mencaci maki. Saat ini, Kekaisaran Han yang Agung telah kehilangan kepercayaan dari sebagian besar rakyatnya, dan mungkin akan menjadi sangat terkenal jika kota lain dibantai. Mungkinkah Anda tidak ingin Yang Ye mati? Yun Qingyao berbicara dengan tenang, apakah menurutmu kerajaan Han yang mulia akan dapat hidup dengan damai jika Yang Ye masih hidup? Meski begitu, kamu tidak bisa. Yun Qingyao menatap dingin padanya dan berkata, aku tidak meminta pendapatmu, mengerti? Hati pemuda itu terasa dingin ketika dia melihat ekspresi sedingin es dari gadis itu. Pada saat ini, dia akhirnya ingat bahwa dia bukanlah seseorang yang bisa dia sakiti karena kekuatan dan latar belakangnya jauh melampaui miliknya. Tatapan Yun Qingyao mengarah ke Yang Ye, dan dia berkata, Yang Ye, aku akan membuatmu membayar harganya. Yang Ye mengabaikannya dan melihat melewatinya menuju kabut darah di belakangnya. Teriakan melengking yang tak terhitung jumlahnya masih bergema dari dalamnya.
Yang Ye hanya meliriknya sebelum dia berbalik dan pergi. Semua orang di sini tercengang. Bahkan Yun Qingyao sedikit tertegun. Apa yang dia coba lakukan? Yang Ye secara alami ingin pergi. Dia bukan orang idiot. Meskipun dia tidak tahu trik macam apa yang dimiliki Yun Qingyao, dia sangat jelas menyadari bahwa dia pasti menciptakan sesuatu yang menakutkan. Terlebih lagi, itu pasti akan lebih menakutkan daripada kerangka dari sebelumnya. Meskipun dia tidak takut, itu tidak perlu baginya untuk melawannya. Bagaimanapun, tujuan sebenarnya adalah ibu kota Kekaisaran Han yang agung dan bukan kota Qilin abadi. Karena jalan menuju ibu kota ini sulit, maka dia bisa menggunakan yang lain. Yang Ye berhenti di sana. Yun Qingyao tiba-tiba berteriak ketika dia melihat sosok Yang Ye semakin jauh. Bibir Yang Ye meringkuk. Dia benar-benar terlalu memikirkan dirinya sendiri. Dia pikir dia siapa, mengapa saya mendengarkan dia. Yang Ye, apakah kamu laki-laki? Suaranya bergema sekali lagi. Yang Ye masih tidak memperhatikannya. Dia melambaikan tangan kanannya dan pedang muncul di bawah kakinya. Dia merasa bahwa sama sekali tidak ada gunanya berdebat dengannya. Yang Ye, kamu harus tetap di belakang. Tiba-tiba, sebuah suara bergema, dan kemudian seberkas cahaya putih langsung tiba di hadapan Yang Ye. Mata Yang Ye sedikit menyipit saat dia dengan cepat mengayunkan pedang yang diinginkan, dan ledakan bergema. Cahaya putih menghilang, dan pisau lempar jatuh ke tanah. Yang Ye menatap ke kejauhan, dan dia melihat Mo Yixi tiba-tiba muncul di sana. Namun, lengan Mo Yixi telah pulih. Aku masih terlambat. Mo Yixi menoleh, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak pernah menyangka bahwa bahkan pasukan gabungan Qingyao dan Lian Qi tidak akan bisa membunuhmu. Yang Ye, kamu benar-benar mengejutkanku. Aku agak terkejut kamu datang untuk memberikan hidupmu juga, kata Yang Ye. Aku benar-benar bukan tandinganmu. Mo Yixi berkata, tapi Qingyao bisa membunuhmu. Dia telah kalah, kata Yang Ye. Mo Yixi tiba-tiba terkekeh, dan dia tidak melanjutkan topik itu. Dia malah berkata, kamu tahu, terlepas dari apakah itu Zuo Dengfeng, Yao Ye, atau He Lian Qi, semuanya seharusnya tidak mati di sini. Bahkan jika mereka benar-benar mati, mereka seharusnya mati di tangan para ahli yang menentang. Jadi maksudmu aku seharusnya mati saja? Yang Ye terkekeh. Mo Yixi berkata, tempat suci kita mengirimkan pasukannya ke benua yang mendalam terutama dengan maksud untuk menyatukan para elit benua untuk melawan para ahli yang menentang. Tapi Hallowed Grounds saya seharusnya tidak mengirim para idiot itu. Jika mereka tidak terlalu sombong, maka Hallowed Grounds saya tidak akan menjadi musuh bebuyutan dengan wilayah selatan. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan menyeringai, saya seseorang yang tidak suka mencari masalah, tapi saya tidak takut akan hal itu. Kekaisaran Han yang agung ingin membunuhku, jadi aku berniat menghancurkannya. Sekarang, Hallowed Grounds ingin membunuhku, jadi aku akan menghancurkannya. Tentu saja, saya tahu bahwa kekuatan saya saat ini pasti tidak mencukupi, tetapi Anda benar-benar tidak perlu khawatir. Akan tiba saatnya ketika aku memiliki kekuatan untuk melakukannya, bukankah menurutmu juga begitu? Kamu benar-benar sombong, Mo Yixi berkata, atau saya harus mengatakan bahwa Anda cukup sombong. Percayalah, Anda tidak akan berbicara seperti itu jika Anda telah menyaksikan kekuatan sebenarnya dari Hallowed Grounds saya. Saya hanya seorang murid buruh di masa lalu, tapi bagaimana dengan sekarang? Yang Ye tersenyum dan berkata, masalah dunia terus berubah. Mo Yixi melirik Yang Ye dalam-dalam sebelum dia berkata, tahukah kamu bahwa jika Hallowed Grounds saya tidak ada di sana untuk melawan para pro-founders pemberontak begitu mereka muncul dari segel, maka benua yang mendalam Anda akan hancur dalam sekejap. Yang Ye tersenyum dan berkata, saya percaya bahwa hal pertama yang mereka lakukan setelah keluar dari segel pasti akan berurusan dengan Hallowed Grounds Anda. Lagi pula, Hallowed Grounds Anda memenjarakan mereka selama 100.000 tahun, jadi bagaimana mereka akan melampiaskan kebencian mereka yang telah terkumpul selama 100.000 tahun jika mereka tidak membantai Hallowed Grounds? Tidakkah menurutmu aku benar jadi, Hallowed Grounds-mu yang harus khawatir? Kata-kata yang sangat jahat. Mo Yixi berbicara dengan sungguh-sungguh, para pro-founders yang pemberontak adalah musuh dari seluruh umat manusia. Lelucon yang luar biasa. Yang Ye menyela Mo Yixi dan berkata, sampai sekarang, Hallowed Grounds Anda telah menjadi musuh sejati saya. Adapun para pro-founders pemberontak, mereka bahkan tidak mencari masalah dengan saya. Tapi Hallowed Grounds Anda terus-menerus mencoba membunuh saya.
Jadi, target pertamaku saat ini bukanlah para Pro-Founders yang menantang, melainkan Hallowed Grounds. Mo Yixi terdiam karena dia benar-benar kehilangan kata-kata. Yang Ye tiba-tiba berkata, tahukah kamu mengapa aku membuang-buang napas bersamamu meskipun aku tahu kamu mengulur waktu untuk wanita itu? Kelopak mata Mo Yixi berkedut sebelum dia berkata, aku juga sangat ingin tahu tentang itu. Bagaimana cara saya ke Hallowed Grounds? Tanya Yang Ye. Roh pedang dulu tahu bagaimana menuju ke Hallowed Grounds. Tapi 100.000 tahun telah berlalu, dan itu benar-benar terlalu lama. Itu sangat lama sehingga roh pedang hanya mengingat arah yang kasar dan lupa jalan yang tepat. Yang Ye harus melakukan perjalanan ke Hallowed Grounds. Tentu saja, dia tidak akan pergi secara terbuka karena ahli Realm Monarch dan Half Saint Realm di sana tidak akan mematuhi aturan yang tidak dapat dilakukan oleh para ahli di Monarch Realm dan di atasnya. Sudut mata Mo Yixi bergerak-gerak, dan dia berkata, jangan bilang kalau kamu berniat menyerang Hallowed Grounds. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya bertanya. Kau tidak keberatan memberitahuku tentang itu, kan bagaimanapun, tidak mungkin bagi saya untuk menjadi ancaman bagi Hallowed Grounds, bukan? Ada sebuah pulau di ujung Laut Selatan, dan ada formasi teleportasi di sana. Anda akan dapat tiba di Hallowed Grounds dengan memasukkan formasi teleportasi itu. Tentu saja, prasyaratnya adalah Anda bisa bertahan hari ini. Mo Yixi tidak menyembunyikannya dan berbicara dengan jujur. Sama seperti Yang Ye katakan, dia tidak berpikir Yang Ye bisa menjadi ancaman bagi pekarangan suci kecuali Yang Ye mencapai alam setengah suci. Akhir dari Samudra Selatan. Yang Ye mengangguk dan berkata, aku akan mengingatnya. Sayangnya, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk pergi ke sana lagi. Sementara itu, suara Yun Qingyao tiba-tiba bergema dari atas tembok kota. Yang Ye berbalik dan melihat ke atas. Pada saat ini, pedang darah sepanjang hampir 3 km telah muncul di langit di atas kota. Pedang itu tidak memiliki gagang, dan hanya memiliki tubuh dan bilah. Itu memancarkan aura darah dan kejahatan yang mengerikan, dan Yang Ye bisa merasakannya dengan sangat jelas bahkan dari jauh sekali. Yang Ye, kamu benar-benar terlalu sombong. Mo Yixi tiba-tiba berkata, alasan Qingyao berada di peringkat ke-7 adalah karena butuh banyak waktu untuk mengatur formasinya. Tapi tidak ada yang akan memberinya waktu seperti itu selama pertempuran. Jika dia mampu dengan cermat mengatur formasinya untuk menghadapi musuh-musuhnya, maka belum lagi Anda, bahkan ahli Realm Monarch peringkat 9 akan binasa di hadapannya. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, ini yang kalian berdua andalkan. Begitu dia selesai berbicara, seuntai SWOT Inten melonjak keluar dari dalam dirinya, dan kemudian ekspresi Mo Yixi dan Yun Qingyao langsung berubah secara drastis. Maksud pedang tingkat 12. SWOT Inten yang melonjak keluar darinya bergetar sedikit sebelum berubah menjadi seorang pria yang tampak persis sama dengan Yang Ye, dan berdiri di sisi Yang Ye. Yang Ye, yang dibentuk dari SWOT Inten persis mirip dengan Yang Ye dalam penampilan, dan hanya ekspresinya yang berbeda. Itu memiliki tatapan yang jelas dan polos sementara tatapan Yang Ye dalam dan sedingin es. Yang Ye memelototi Yang Ye di sampingnya, dan yang terakhir tersenyum sebelum berubah menjadi pedang Inten yang melayang di depan Yang Ye. SWOT Inten tingkat 12. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Mata Mo Yixi dipenuhi dengan ketidakpercayaan karena dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa SWOT Inten Yang Ye sebenarnya tidak berada di level 11 tetapi level 12. Tatapan Yun Qingyao sama seperti pandangan Mo Yixi, dan itu dipenuhi dengan ketidakpercayaan. SWOT Inten level 9 akan mengalami transformasi kualitatif, dan kekuatannya beberapa kali lebih besar dari SWOT Inten level 8. Setelah SWOT Inten mencapai level 10, kekuatannya akan berlipat ganda beberapa kali lagi. Tentu saja, maksud pedang Realem Bumi tidak terlalu menjadi ancaman bagi mereka, dan hanya maksud pedang alam surga yang merupakan ancaman nyata bagi mereka. Setelah SWOT Inten mencapai alam surga itu akan mengalami transformasi kualitatif lain, dan itu adalah kemampuan untuk mengembun menjadi bentuk dan menjadi materi. Jadi, kecuali kekuatan eksternal sepenuhnya mengubahnya menjadi bubuk dan melenyapkannya, jika tidak maksud pedang tingkat 11 adalah kekal. Di sisi lain, SWOT Inten level 12. Kekuatan SWOT Inten level 12 bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan SWOT Inten level 11. Karena itu bukan lagi SWOT Inten.
Setelah SWOT Intent tingkat 12 tercapai, itu menunjukkan bahwa SWOT Intent telah memperoleh kecerdasan sejati. Itu mewakili kecerdasan yang cukup untuk mengatur dirinya sendiri. Adapun kekuatannya. Mo Yixi pernah menyaksikan kekuatan intent tingkat 12 dari salah satu jenius di 5 besar peringkat suci. Pada saat itu, seorang ahli realem monark telah mati di tangan intent jenius itu. Jenius itu tidak menyerang sama sekali, dan hanya intent yang telah mengambil bentuk fisik yang telah bertarung dalam pertempuran. Itu tangguh karena itu abadi sementara pemiliknya masih hidup. Bahkan jika seorang Half Saint bertindak melawan intent, Half Saint itu hanya bisa menyegelnya dan tidak bisa menghancurkannya kecuali pemiliknya terbunuh. Yun Qingyao tertegun, dan kemudian dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya sambil berbicara dengan nada yang sedikit gila, tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin Anda bisa memiliki intent pedang alam surga tingkat 2? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Menyerang serang. Begitu dia berbicara, pedang besar di atas kota tiba-tiba melesat ke arah Yang Ye. Pergilah Yang Ye menjentikan jarinya, dan pedang di tangannya melesat ke langit, dan kemudian langsung mulai bersinar. Dalam waktu singkat, itu bertabrakan dengan pedang besar di langit. Mendesis. Mo Yixi dan Yun Qingyao menyaksikan dengan ngeri saat pedang itu merobek ujung pedang besar itu dengan mudah, dan kemudian menembus lurus dan menembak ke arah Yun Qingyao. Yun Qingyao tidak mengelak karena dia masih diliputi keterkejutan. Tepat ketika akan tiba di atas tembok kota Immortal Qilin, penghalang cahaya muncul dan menyelimuti seluruh kota. Pedang intens menghantam penghalang cahaya, menyebabkannya bergetar hebat sementara banyak retakan muncul di atasnya. Terlebih lagi, retakan ini menyebar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Pemuda berjubah kuning dan yang lainnya ketakutan, dan dia segera melolong dengan marah, serang. Semua busur panah di tangan orang-orang yang mendalam di tembok kota melepaskan anak panah mereka, dan mereka menghujani Yang Ye. Draconification. Yang Ye berteriak, dan kemudian seluruh tubuhnya langsung tertutup sisik naga. Pada saat yang sama, dia menginjak tanah dengan kaki kanannya dan melesat seperti bola meriam. Dia menyerbu melalui hujan anak panah saat dia mengingat pedang yang dimaksudkan ke dalam genggamannya. Pada saat berikutnya, dia mengayunkannya dan hampir 100 helai pedang Qi menyapu ke depan. Semuanya menabrak penghalang cahaya, dan kemudian ledakan besar bergema sebelum penghalang cahaya meledak berkeping-keping. Mundur. Pemuda berjubah kuning itu sudah lebih dari 1 kilometer jauhnya saat dia mengucapkan kata-kata ini. Kekaisaran Han yang agung telah meremehkan kekuatan Yang Ye karena SWOT Intent Yang Ye sama sekali tidak berada di level 11 itu di level 12 bahkan ahli Monarch Realm biasa tidak akan berbaris untuk Yang Ye dan SWOT Intent level 12-nya selain itu, ditambah dengan pertahanan fisik abnormal yang dimiliki Yang Ye, angka sama sekali tidak ada artinya di hadapannya. Pada saat ini, Yang Ye adalah dewa perang sejati. Setelah pemuda itu melarikan diri, semua tentara lain di tembok kota tercengang sesaat sebelum mereka juga melarikan diri dengan cepat. Yang Ye tidak memperhatikan mereka karena dia memiliki satu target, dan itu adalah Yun Qingyao. Yang Ye baru saja akan menyerang saat seberkas cahaya putih tiba-tiba tiba di hadapannya. Dentang. Yang Ye melambaikan tangannya dengan santai dan pisau lempar hancur berantakan di udara. Pada saat yang sama, Mo Yixi muncul di depan Yun Qingyao, dan dia memiliki 2 pisau lempar di tangannya. Mo Yixi melirik Yang Ye, dan kemudian pisau lempar terlepas dari genggamannya sebelum dia berbalik untuk menatap Yun Qingyao. Dia berkata, pergi. SWOT Intent level 12 miliknya bukanlah sesuatu yang bisa kita lawan. Lian Qi sudah mati, jadi apa gunanya pergi? Yun Qingyao menggelengkan kepalanya. Apakah ada gunanya mati bersamanya? Saat dia berbicara, 2 lagi pisau lempar muncul di genggamannya dan melesat ke depan. Kali ini, Yang Ye berjarak kurang dari 300 meter dari mereka. Lian Qi mati karena aku. Yun Qingyao menatap Yang Ye yang hanya berjarak 150 meter dari mereka dan berbicara dengan lembut. Seseorang akan mati tepat sebelum kamu sekarang jika kamu tidak pergi. 4 pisau lempar lagi muncul di tangan Mo Yixi, tapi kali ini mereka tidak menembak ke depan. Yun Qingyao melirik ke arah Mo Yixi dan berkata, dia tidak akan bisa mengejarmu dengan teknik Horizon Warp yang kamu miliki. Tapi kamu tidak akan pergi, kata Mo Yixi. Yun Qingyao menatap Mo Yixi sebentar dan berkata, itu tidak layak. Mo Yixi menyeringai, dan kemudian dia menatap matanya dengan serius dan berkata, tidak masalah apakah itu layak atau tidak.
Ini hanya masalah kemauan. Jangan membuat pengorbanan saya tidak berarti, oke? Mengapa, tanya Yun Qingyao sambil menatapnya. Mo Yixi berkata, tidak perlu ada alasan. Saya merasa bahwa saya bersedia melakukan ini, jadi saya melakukannya. Pergi sekarang juga atau itu akan terlambat. Saya tidak berpikir saya bisa menahannya lama-lama. Kamu tahu batasanmu dengan baik. Tepat pada saat ini, Yang Ye muncul di depan mereka. Pada saat yang sama, kekuatan tak terlihat langsung menyelimuti mereka. Itu adalah penekanan gabungan dari domain pedang dan maksud pedang. Mo Yixi memiliki ekspresi pahit di wajahnya saat dia berkata, sepertinya kita tidak punya pilihan selain mati bersama. Yun Qingyao menatapnya dalam diam. Mo Yixi menatap Yang Ye dan berkata, bisakah Anda memberi kami kematian cepat? Yang Ye berkata, saya sangat tertarik dengan teknik gerakan Anda. Mo Yixi sedikit tertegun, dan kemudian dia mengungkapkan ekspresi senang dan berkata, aku bersedia memberitahumu semuanya. Sementara itu, Yun Qingyao tetap diam. Oke, terima kasih Kak. Salam dari Hefeng.